Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara yang sama-sama saya muliakan, ada sedikit perubahan sesuai dengan yang diminta oleh panitia, bahwa saya mengubah sedikit judul dari makalah yang saya paparkan ini, yaitu tentang relevansi konsep e-court sebagai sarana untuk masa depan litigasi Indonesia dikaitkan dengan kebijakan dan pembangunan hukum di era new normal. Nah, walaupun barangkali ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara telah mengenal lembaga Mahkamah Agung, maka yang pertama kali saya ingin memperkenalkan ataupun menegaskan bahwa Mahkamah Agung, lanjut itu operator, Asrot, lanjut ke Mahkamah Agung. Halo. Terus lanjut. Ya. Bahwa Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi dari badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Dan Mahkamah Agung sendiri mempunyai wewenang memeriksa, memutus permohonan kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili dan peninjauan kembali atau PK. 3. Memberikan pertimbangan terhadap permohonan kasasi. 4. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. 5. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Dan yang 6. Mengelola organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Selanjutnya, perlu disampaikan bahwa Mahkamah Agung mempunyai visi. Yang pertama, menjaga kemandirian badan peradilan. Yang kedua, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Selanjutnya,
Ketika kita bicara penegakan hukum, maka menurut Ketua Mahkamah Agung Profesor Dr. Hatta Ali SHMH, beliau adalah Ketua Mahkamah Agung sejak 2012 sampai 2020, baru beberapa minggu, beberapa bulan berakhir tugasnya, mengatakan bahwa tugas besar menegakkan hukum dan keadilan bukanlah pekerjaan sekali selesai. Hal ini adalah jalan panjang dan terjadi serta penuh rintangan. Namun demikian, Mahkamah Agung telah meletakkan dasar-dasar pembaruan dan modernisasi peradilan, merintis peradaban baru peradilan Indonesia, mengantar generasi selanjutnya lebih dekat ke cita-cita Indonesia yang agung. Selanjutnya, di dalam melaksanakan tugasnya, Mahkamah Agung bersama peradilan di bawahnya ternyata tidak selalu menyenangkan semua pihak. Ada berbahan terhadap dunia peradilan. Antara lain dibagi atas 3 adalah kesulitan akses atau mengakses informasi pengadilan. Yang kedua, adanya terlalu lama proses penyelesaian perkara atau delay. Dan yang ketiga adalah judicial corruption atau aparatur peradilan yang bermental korup. Selanjutnya, akses peradilan. Menurut Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, sampai tahun 2007, masyarakat dan pencari keadilan masih mengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan, baik mengenai proses dan prosedur penanganan perkara maupun putusan pengadilan. Informasi pengadilan pada waktu itu merupakan komoditas yang membuka peluang praktik transaksional yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap badan peradilan. Padahal keterbukaan sangat penting bagi pelaksanaan fungsi peradilan, utamanya untuk menjamin konsistensi yang penting untuk menciptakan kepastian hukum. Selanjutnya, Profesor Bagirmanan, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia periode 2001 sampai 2008, dan juga pakar hukum ketatanegaraan Universitas Padjadjaran, mengatakan bahwa keterbukaan tidak saja bermakna sebagai pelayanan publik, akan tetapi juga merupakan suatu bentuk sistem kontrol terhadap sistem dan proses peradilan. Salah satu wujud penting keterbukaan yaitu adanya akses publik terhadap setiap putusan atau penetapan pengadilan. Dari sudut pengawasan, akses publik akan mendorong hakim untuk berhati-hati supaya bermutu dan tidak memihak, mengingat setiap putusan atau ketetapan akan menjadi wacana atau pengamatan publik secara ilmiah maupun pendapat umum. Selanjutnya, di dalam penyelesaian perkara, sebelum menggunakan sistem baru penyelesaian perkara di Mahkamah Agung, maka efisiensi kinerja para hakim agung dapat dipastikan, perannya tidak dapat dikatakan optimal, produktif, mangkus, dan sangkir. Nah, kebijakan pimpinan Mahkamah Agung dalam bentuk surat keputusan adalah bentuk kebijakan pimpinan yang konstruktif guna mengatasi dan mengikis banyaknya perkara yang masuk ke Mahkamah Agung. Walaupun bagi mereka yang tetap ingin menggunakan paradigma lama, langkah ini masih dipertanyakan. Sebab bagi mereka, cepatnya waktu penanganan perkara menyisakan pertanyaan, bagaimana tentang kualitas putusan kalau waktunya dipercepat. Menurut penulis, justru dengan memakai sistem baru, apalagi kalau diiringi dengan penggunaan speedy reading dari masing-masing hakim agung yang akan membuat ad visblan, sistem baru adalah tepat dan benar dalam arti setiap hakim agung dalam suatu majelis perkara di Mahkamah Agung
akan berupaya membuat argumentasi yuridis masing-masing yang akan ditemukan dan diperdebatkan dalam musyawarah pengucapan putusan. Selanjutnya mengenai integritas, bahwa dalam setiap rekrutmen para penyelenggara negara di bidang penegakan hukum, termasuk aparat penegak hukum di instansi peradilan, syarat berintegritas tinggi adalah conditio sine qua non, yang tidak bisa ditawar-tawar. Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak segala bentuk godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik. Oleh sebab itu, walaupun ada tindakan koruptif, pada dasarnya tindakan koruptif tidak hanya dipicu oleh pelanggaran perilaku dan lemahnya integritas individu, namun juga disebabkan oleh lemahnya sistem yang membuka peluang terjadinya tindakan-tindakan yang mengancam integritas lembaga maupun individu di dalam lembaga. Oleh karena itu, upaya memperkuat integritas seharusnya bukan hanya diajukan pada upaya pendisiplinan dan penghukuman, tetapi juga harus difokuskan pada upaya untuk memperbaiki sistem. Nah, lanjut kepada relevansi konsep ikut dalam kebijakan pembangunan hukum di era new normal. Kita bicara tentang COVID-19. Menurut pemakalah, implementasi proses persidangan pada masa COVID-19 dan di era new normal, kita mengenal bahwa coronavirus disease 19 yang lebih populer disebut dengan COVID-19 telah lama membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat dunia ditilik dari segi apapun menjadi tidak normal. Negara yang diwakili pemerintah Republik Indonesia melalui protokol kesehatan telah membatasi ruang gerak kehidupan seluruh warganya. Tujuannya sudah jelas, agar virus tersebut tidak menyebar luas ke seantero negeri dan korban yang berjatuhan dapat diminimalisasi. Hampir semua orang yang normal dimanapun paranoid ada atas istilah COVID-19. Sebab sampai saat ini kabarnya penanganan COVID-19 berdasarkan data resmi masih menunjukkan angka yang belum menggembirakan. Dan vaksin itu kabarnya masih belum ditemukan, walaupun berita terakhir ada menyatakan sebentar lagi ditemukan. Data COVID-19 tanggal 19 COVID-19 Kamis 11 Juni 2020 menunjukkan bahwa orang yang positif terpapar COVID-19 bertambah 979 orang, sehingga menjadi 35.290 orang, yang sembuh ada tambahan 507 orang, sehingga menjadi 12.636 orang, namun yang wafat bertambah 41 orang menjadi 2.000 orang. Atas kondisi di atas, sejak awal lembaga dunia seperti World Health Organization atau WHO telah menyatakan virus tersebut sebagai pandemi, dan Indonesia menyatakan bahwa COVID-19 sebagai bencana alami berupa wabah penyakit, dan berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi ketidakharmonisan atau ketidaknormalan akibat pandemi COVID-19 ini. Seperti mulai dilakukan protokol kesehatan berupa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Menurut Wikipedia, PSBB diartikan sebagai pembatasan penduduk dalam suatu wilayah yang diduga
terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Ada 4 madhab secara anekdot ataupun secara meme menyebutkan pertama madhab kesehatan, bahwa madhab kesehatan menyatakan bahwa sehat itu mahal, nyawa tak bisa diganti, PSBB harus diperpanjang. Lalu mazhab ekonomi, kita butuh makan, ekonomi harus jalan. Saatnya hidup normal dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Sedangkan mazhab konspirasi, saya mencium ada bau-bau yang tidak beres ini. Dan yang terakhir adalah mazhab halusinasi, bahwa COVID-19 tidak ada. Itu cuma rekayasa busuk di medis dan media. Ayo kita nggak usah pakai masker. Nah, 4 mazhab ini kita dapat memilih mana yang terbaik menurut etika dan logika yang kita punyai. Karena walaupun bagaimana sudah terjadi, sehingga PSBB yang diadakan di ibu kota pun sebelum penerapan new normal ada beberapa syarat. Ya, ada 4 syarat yang dikatakan oleh Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria, bahwa pertama boleh kita penerapan new normal ketika pertama R0-nya atau angka reproduksinya di bawah 1. Nah, Jakarta sudah 0,98. Kita berharap turun, kata beliau. Sedangkan yang kedua, terdapat penurunan kurva baik pasien positif, meninggal dunia, pasien pengawasan atau PDP, maupun orang dalam pemantauan atau ODP, apabila semua kurva itu menunjukkan perlu melaksanakan new normal. Yang ketiga, adanya dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang tatanan kehormatan baru. Keempat, sumber daya manusia atau SDM, baik itu dokter, perawat, dan semuanya stakeholder yang ada. Dan yang keempat, kedisiplinan masyarakat. Warga tetap diminta menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Sedangkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menerbitkan pedoman transisi menuju the new normal atau tata kehidupan baru sebelum vaksin COVID-19 ditemukan. Berikut ada 6 syarat. Yang pertama, pemerintah bisa membuktikan bahwa transmisi virus corona sudah dikendalikan. Yang kedua, rumah sakit atau sistem kesehatan tersedia untuk mengidentifikasi, menguji, mengisolasi, melacak kontak, dan mengkarantina pasien COVID-19. Yang ketiga, risiko penularan wabah sudah terkendali, terutama di tempat dengan kerentanan tinggi. Yang keempat, langkah pencegahan di lingkungan kerja seperti menjaga jarak, cuci tangan, dan etika saat batuk. Yang kelima, impor virus corona. Yang keenam, mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam transisi the new normal. Selanjutnya, untuk memulihkan roda ekonomi agar bisa kembali berjalan normal, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sudah menyusun tahapan atau fase pembukaan kegiatan bisnis dan industri pada penyebaran pandemi COVID-19. Ada beberapa fase. Yang pertama, 1 Juni, industri dan jasa beroperasi dengan protokol kesehatan. Fase kedua, toko pasar dan mal diperbolehkan membuka toko. Fase ketiga, 15 Juni, mal tetap seperti fase kedua, namun ada evaluasi pembukaan salon, spa, dan lainnya, tetap dengan protokol kesehatan. Yang fase keempat, 6 Juli, pembukaan kegiatan ekonomi dengan tambahan evaluasi untuk pembukaan restoran, kafe, bar, dan lainnya dengan protokol kebersihan yang ketat kegiatan. Lalu kegiatan ibadah ilmiah diperbolehkan, ibadah diperbolehkan dengan jumlah jamaah yang dibatasi. Sedangkan pasal 20 sampai 27 Juli evaluasi untuk fase dan pembukaan tempat-tempat atau kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial berskala besar. Juli awal 2000 diharapkan seluruh kegiatan sudah dibuka. Nah, konsepsi kajian awal Kemenko Perekonomian guna pemulihan
Indonesia pun kiranya di bidang hukum perlu ada kebijakan dan pembinaan hukum di era new normal. Nah, perangkat-perangkat hukum yang lebih dan telah diterbitkan itu yang harus menjadi acuan kita dalam mengimplementasikan di lapangan. Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 95 tahun 2018 menegaskan bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna. Nah, oleh sebab itu di dalam konteks makalah ini, ICOT adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, panggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan persidangan yang dilakukan secara elektronik. Nah, pemberlakuan persidangan melalui sarana e-court dan litigasi apabila dikaitkan dengan mazhab Universitas Pajajaran yang dikembangkan oleh Begawan Hukum Mokhtar Kussubatmaja yang sejatinya penerus dari Roscoe dengan dalil terkenalnya law as a tool of social engineering adalah sangat relevan sebab hukum merupakan sarana perekayasa perilaku masyarakat. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung telah bekerja sama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN untuk menerbitkan tanda tangan elektronik sehingga penandatanganan putusan dapat dilakukan secara elektronik dan setiap salinan putusan dapat ditandatangani oleh panitera memiliki kekuatan serta akibat hukum. Nah, di dalam proses persidangan ini, maka apa saja yang bisa dilakukan atau tata cara persidangan secara elektronik. Yang pertama, pada persidangan pertama, penggugat menyerahkan asli surat kuasa atau surat gugatan dengan persetujuan prinsipal. Yang kedua, hakim menawarkan tergugat untuk beracara secara elektronik setelah mediasi tidak berhasil. Yang ketiga, hakim menetapkan jadwal persidangan atau court calendar. Yang keempat, para pihak melakukan jawab-menjawab secara elektronik atau jawaban, replik, dan duplik. Para pihak mengirim bukti-bukti tertulis secara elektronik sebelum diperiksa di persidangan. Yang keenam, hakim memeriksa saksi dan ahli secara elektronik. Yang ketujuh, para pihak menyampaikan kesimpulan secara elektronik. Dan yang terakhir, hakim membaca putusan secara elektronik. Walaupun kita tahu bahwa proses apapun dan bagaimana bentuknya, niscaya tidak akan 100% sempurna. Namun, demikian ternyata setelah dikaji. Lebih lanjut, terdapat beberapa manfaat diberlakukannya litigasi antara lain. Yang pertama, jadwal agenda persidangan lebih pasti. Yang kedua, dokumen jawaban replik, duplik, hingga kesimpulan dikirim secara elektronik. Yang ketiga, bukti tertulis dikirim secara elektronik dan dibolehkan tanda tangan secara digital. Dan yang keempat, pemeriksaan dengan telekonferensi. Dan yang kelima, pembacaan putusan secara elektronik tanpa harus dihadiri para pihak. Salinan putusan dikirim secara elektronik dan punya kekuatan hukum yang sama dengan fisik. Demikian, apabila diteliti lebih lanjut, ternyata di samping ada kelebihan manfaat
persidangan elektronik terdapat juga kelemahan yang ada, antara lain seperti disampaikan oleh Profesor Dr. Adrianus Elias Dameliala, anggota Ombudsman tahun 2000, melalui metode forum FGD, wawancara, observasi, dan survei, terdapat kekurangan sebagai berikut. Yang pertama, adanya penundaan persidangan yang berlarut-larut karena dipakai secara bergantian. Dua, adanya keterbatasan sarana dan prasarana berupa pengangkatan perangkat persidangan di pengadilan negeri. Ketiga, jaringan internet kurang stabil dan minimnya sumber daya petugas ahli IT. Sebagai mohon maaf Prof, mohon maaf ya, waktunya nanti tinggal sebentar lagi ya Prof ya. Ya, tinggal kesimpulan. Yang terakhir kesimpulan bahwa pemberlakuan sistem persidangan secara elektronik e-court dapat dalam bentuk elitisasi sangat relevan dengan kebijakan dan pembangunan hukum di era new normal. Dan saran, terlepas dari segala kekurangan yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki, pelaksanaan litigasi dapat terus dilanjutkan sebab payung hukumnya jelas dan sah secara yuridis. Dengan demikian terjawab sudah bagaimana nasib litigasi selanjutnya dapat dilaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim.